Saat ini kita berada di daerah Totokan, Desa Totokan. Apa yang akan kita lihat di sini? Kalau kita lihat sekarang ini, kita melihat suatu pemandangan bentang alam. Kita akan bicara mengenai masalah geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk bentang alam. Ya. Anda mestinya sudah sering melihat pemandangan-pemandangan, tapi sekarang kita lihat pemandangan itu kita beri arti ya, dari segi geologi. Geomorfologi, geo itu bumi, morf itu bentuk, dan logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk roman muka bumi. Kalau kita lihat pemandangan sekarang kita di sini, bentang alam yang ada di sini, ya, kita melihat ada dua kelompok bukit. Bukit yang sebelah kiri saya dan bukit yang sebelah kanan saya. Kalau kita perhatikan bahwa terdapat perbedaan kenampakan dari bukit-bukit tadi. Jadi geomorfologi itu juga bisa merupakan pencerminan dari kondisi geologi daerah setempat, baik mengenai batuannya maupun mengenai proses-proses yang terjadi di daerah itu, khususnya tektonik. Kita lihat bukit yang di sebelah kiri saya, itu kelihatannya reliefnya kasar. Ya. Jadi dia berbukit-bukit kasar dia. Dibandingkan dengan yang sebelah kanan saya, ya, itu berbukit dan permukaannya itu relatif halus. Ini ada penyebabnya, karena batuannya di situ berbeda. Batuan yang ada di sebelah kiri saya itu pada umumnya terdiri atas batuan-batuan yang berumur sangat tua, atau dalam istilah geologi disebut sebagai batuan-batuan yang berumur pretersier. Kemudian yang sebelah kanan itu batuan-batuan yang berumur tersier. Sebelah kiri itu kebanyakan berisi batuan-batuan metamorf, dan yang sebelah kanan batuan-batuan sedimen. Nah, dari sejarah terjadinya batuan metamorf ini dengan batuan sedimen yang ada di kanan ini berbeda waktu sekitar 80 juta tahun yang lalu. Ya. Berbeda waktu sekitar 80 juta tahun. Sehingga kalau kita masukkan di dalam teori dasar geologi, hukum-hukum dasar geologi, bahwa pada mulanya semua lapisan itu diendapkan mendatar. Kedua, bahwa batuan yang tua berada di bawah batuan yang muda. Ya. Tapi kenyataannya sekarang yang kita lihat, batuan yang tua itu menonjol menjadi perbukitan yang relatif sama tingginya dengan perbukitan batuan-batuan yang muda. Nah, batuan yang tua berada pada ketinggian yang sama dengan batuan-batuan yang muda, ini mesti ada sesuatu penyebabnya. Penyebabnya adalah proses-proses geologi itu sendiri. Ada proses eksogen dan proses endogen. Nah, di sini proses-proses endogen itu bekerja sangat intensif, yaitu tektonik. Bagaimana dia bisa berdiri sejajar, yang seharusnya yang sebelah sana kiri itu adalah ada di bawah. Itu terjadi karena adanya pengangkatan dari batuan-batuan yang tua, ya, sedemikian rupa sehingga dia mempunyai posisi topografi yang relatif sama tinggi. Harusnya dia ada di bawah, tapi karena terangkat adanya proses tektonik, maka dia akan menjadi tinggi. Kalau kita lihat jalanan ini adalah suatu zona lemah, ya. Zona lemah yang mengakibatkan terjadi akibat adanya tektonik tadi. Jadi yang tua terangkat naik seperti ketinggian yang muda. Nah, pada geomorfologi ini segala sesuatu juga dicatat, direkod. Nah, mencatat geomorfologi karena kita mencatat suatu yang benda mati itu dengan beberapa cara. Pertama, bisa difoto.
kedua bisa dengan digambar. Dengan difoto, itu memang kita bisa mendapatkan gambar yang asli. Tetapi kelemahannya adalah bahwa kalau kita akan menonjolkan sesuatu yang penting di situ, skalanya terlalu kecil. Nah, berbeda halnya dengan kalau kita membuat sketsa atau gambar. Kita bisa menonjolkan mana-mana daerah yang akan kita tonjolkan, akan kita bahas. Meskipun barangkali gambarnya itu ya bagus atau jelek sangat tergantung pada kita masing-masing, ya. Tidak sama persis dengan kalau berada foto. Itu cara perekaman. Kemudian kalau cara penggambaran tadi, kita juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Salah satu diantaranya adalah bahwa kita pernah diajari menggambar, ya. Makin jauh objeknya itu semakin kecil, ya kan. Kemudian benda-benda yang ada di sekitarnya pun demikian juga. Semakin lama semakin kecil, semakin kecil. Nah, kemudian penggambaran ini bisa juga dilakukan dengan beberapa metode. Kita memandang objek itu dari mana, ya. Kalau objek itu ada di bagian bawah dari kita, maka kita seolah-olah seperti burung, ya. Jadi kita menggambar dengan pandangan burung. Nah, kalau kita menggambarnya itu di bawah dan objek yang kita gambar itu di atas, maka itu disebut sebagai penggambaran dengan pandangan kata, ya. Pandangan kata. Jadi kita melihat ke atas. Kalau tadi dari atas melihat ke bawah. Ini juga ada teorinya. Kalau kita melihat dari atas ke bawah, maka selain yang semakin lama semakin kecil tadi, garis cakrawala itu berada di sepertiga bagian dari bidang kertas gambar kita. Jadi sepertiga dari bawah, bidang cakrawala. Kalau kita melihat menggambarnya dari bawah, itu disebut sebagai pandangan kata, maka garis cakrawalanya itu berada di sepertiga dari atas. Kalau kita melihatnya sejajar, maka garis cakrawalanya itu ada di tengah-tengah. Ini disebut sebagai pandangan horizontal. Nah, garis cakrawala itu apa? Itu suatu garis khayal. Garis khayal yang mudahnya saja, contohnya seperti seandainya Anda di pantai, Anda melihat laut bebas, maka pertemuan antara langit dengan laut itulah garis cakrawala. Ya. Nah, jadi seolah-olah Anda itu membayangkan garis cakrawalanya di mana. Kalau Anda dari atas, garis cakrawalanya di bawah. Kalau Anda dari bawah, seperti kata melihat ke atas, maka garis cakrawalanya ada di sepertiga dari atas. Nah, sekali lagi yang perlu Anda lihat di sini masalah geomorfologi ini, dua kenampakan bukit yang berbeda reliefnya. Yang satu kasar, terlihat sekali kasar, karena itu terdiri dari batuan-batuan yang keras, batuan-batuan yang berumur tua, banyak juga batuan-batuan metamorfnya di situ, dan dia tahan terhadap erosi. Kemudian yang sebelah kanan itu batuan-batuan yang berumur tersier, umumnya adalah batuan sedimen, permukaan reliefnya relatif halus. Ya. Beda umur antara dua bukit itu sekitar 80 juta tahun. Itu skala waktu geologi. Dari mana kita bisa tahu? Dari pengukuran dengan age dating, ya, pengukuran dengan metode radioaktif. Jadi kita bisa tahu seberapa umur dari batuan-batuan tersebut. Jadi kalau biasanya kemudian Anda semua diminta untuk merekam data di sini dengan cara menggambar, membuat sketsa dari pemandangan bentang alam ini, ditonjolkan mana yang reliefnya kasar, mana yang halus, supaya bisa lebih menonjolkan kenampakan-kenampakan yang ada. Jadi untuk geomorfologi di daerah ini sangat bagus sebagai suatu contoh bahwa dua bukit yang sama tinggi tapi ternyata
berbeda umur terlalu jauh. Yang harusnya yang satu ada di bawah, satunya di atas, tapi ternyata sekarang sama tingginya. Membuktikan bahwa di sini pernah terjadi suatu peristiwa tektonik di mana yang bawah ini tadi terangkat naik ke atas. Jadi demikian saudara-saudara tentang geomorfologi untuk daerah ini. Terima kasih.